بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran. Sahabat sekalian MBKR, alhamdulillah terima kasih sekali dan saya doakan semoga istiqomah untuk ngaji di mentoring bareng Kang Randy. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam episode ke-6 MBKR dalam topik konsep model pribadi yang muslim, surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 24 dan 25 di segmen pertama ini. Ya, insya Allah teman-teman sekalian, di episode ke-6 ini kemarin kita sudah ngebahas bahwa model pribadi muslim itu harus yang pertama adalah asluha sabit, akarnya kokoh di dalam, wa far'uha fis sama, dan tu'ti ukulaha kullahini bi'ithni rabbiha. Jadi soleh, produktif, manfaat. Soleh, berkarya, manfaat. Soleh, produktif, manfaat. Ya, benar urusannya sama Allah, benar hubungannya sama Allah, benar dan produktif hubungannya dengan sama manusia, dan juga manfaat, punya kontribusi manfaat pada sesama. Nah, teman-teman sekalian, saya pada episode ke-6 ini ingin berfokus pada masalah asluha sabit. Jadi di episode ke-6 ini kita akan berfokus pada yang namanya asluha sabit. Begini ya, asluha sabit. Ya, asluha sabit yaitu akar yang kokoh. Akar yang kokoh. Nah, kita akan coba ngebahas teman-teman sekalian kenapa tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat kita itu punya kehidupan yang kokoh gitu loh. Apa hubungannya? Nah, sekarang saya pengen ngejelasin ya. Tentang konsep pengembangan diri dan sambungannya dengan teori pengembangan diri yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di sekitar kita. Gini, saya menemukan teman-teman sekalian, orang besar itu dia hidup dengan dua rangsangan. Saya menyebutnya 2M. Apa itu 2M? Mimpi dan masalah. Kita bahas dulu yang mimpi ya. Kita bahas dulu yang mimpi. Kenapa orang yang besar itu bisa hidup dengan mimpi, teman-teman sekalian? Karena gini, kalau misalnya Anda punya uang 1 juta. Ini saya jelasin dulu. Anda punya uang 1 juta dan Anda tinggal di kota Bogor. Maka sangat mungkin Anda jalan-jalan ke Ragunan. Nah, Anda tinggal di Bogor tuh, Anda mau ke Ragunan, kebun binatang di Jakarta, punya uang 1 juta sendirian, mungkin Anda ke Ragunan. Maka Ragunan ini namanya rencana, plan. Jadi rencana itu sesuatu yang memang mungkin source-nya sesuai. Tapi kalau Anda punya uang 1 juta, tapi Anda ingin umroh, nah ini rada-rada tantangan nih, Anda ingin umroh. Maka umroh ini tergolong mimpi, dream. Dia masuk mimpi. Nah, kenapa orang yang besar itu kok malah sukses dengan mimpi? Dan apa hubungannya dengan tauhid? Karena gini teman-teman sekalian. Orang yang hanya hidup dengan rencananya saja. Ini perhatikan ya. Orang yang hanya hidup dengan rencananya saja, dia akan selalu merencanakan hal sesuai dengan isi dompetnya. Jadi kalau isi dompetnya 1 juta,
Ya perencanaannya yang cuma sejuta doang. Tapi ketika dia punya mimpi teman-teman sekalian, ketika dia punya mimpi umroh misalnya, umroh itu insya Allah ini Januari umroh sama saya 16 Januari ya. Umroh itu sekarang hitungannya di 28 jutaan ya, 28 jutaan yang deket-deket hotelnya sama Mekah sama Ka'bah. Uangnya 1 juta, umrohnya target 28 juta. Maka teman-teman sekalian, orang ini akan membina dirinya, membentuk dirinya dan membangun dirinya itu supaya dia punya 28 juta. Dia jualan donat. Dia pasti mikir nih gimana donatnya bisa jadi 28 juta. Apakah donatnya lebih enak lagi, jualannya harus lebih banyak lagi, jaringan pemasaran diperluas lagi, kapasitasnya naik. Nah sekarang pertanyaan teman-teman sekalian, kok bisa ada orang yang bisa mimpi, kok bisa ada orang yang gak bisa mimpi? Jawabannya ada di sini, tauhid. 2009 umur saya 23 teman-teman sekalian, umur saya 23 gitu. Pada saat itu belum punya uang begitu banyak, tapi saya sudah mulai datang ke tempat travel umroh. Waktu itu saya tanya sama mbaknya, Mbak umroh berapaan? Itu $1.495. Saya ingat banget bersama Makdis ya, Ustadz Saiful Islam Mubarak atau tour travelnya, tapi nggak bersama Ustadz Saiful Islam. Saya ikut sama Tarki waktu itu, 1.495. Saya bilang saya nggak punya uang. Ya udah mas, gini-gini bikin paspornya dulu. Saya buat paspor itu. Kenapa saya percaya sama mimpi saya? Karena saya yakin innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika saya mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mau menghadirkan saya ke Mekah, dia akan hadirkan. Bahwa kehadiran saya di Mekah Al-Mukarramah bukan urusan travel, bukan urusan saya, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. I keep tauhid in my mind. I keep tauhid in my heart, so I can dream. So saya bisa terus bermimpi. Nah mimpi itu teman-teman sekalian membuat saya terus bekerja dan bekerja untuk apa? Bekerja untuk bisa umroh. Nah sekarang kenapa kok ada sahabat kita tuh yang nggak bisa keluar dari kotak yang namanya rencana. Diajak dream sedikit, waduh. Diajak ini, waduh mimpinya kecil sekali gitu. Kita boleh hari ini teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan saya, kita boleh kekurangan link untuk kuliah di luar negeri misalnya. Orang tua Anda misalnya, Kang saya orang tua gak bisa gini. Tapi kan Anda punya ini teman-teman sekalian, punya tauhid, punya Allah. Jadi orang yang tauhidnya benar, itu dia kokoh mimpinya. Orang yang tauhidnya benar, itu dia kokoh luar biasa. Orang yang tauhidnya benar, dia bisa fokus, fight. Orang yang tauhidnya benar, dia bisa fokus. Nah, orang yang tauhidnya setengah-setengah, ini dia yang jadi masalah. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, udah mulai kebayang ya, apa makna tauhid sama kekokohan. Makin tauhid, makin yakin sama Allah, makin kenal sama Allah, makin faham bahwa Allah itu Al-Malik, Allah itu Al-Aziz, Allah itu Ghafar, Allah itu Fattah, Allah itu Razak, makin kokoh dia. Insya Allah. Ini mau ada yang mau lewat, jeda dulu deh yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kawan-kawan sekalian masih istiqomah dan masih kuat mengikut mentoring bareng Kang Randy MBKR episode ke-6 segmen kedua, insya Allah. Nah di segmen pertama tadi teman-teman sekalian kita sudah belajar tentang kalau misalnya orang itu tauhidnya oke, ya tauhidnya oke, kenal sama Allahnya oke, ma'rifatullahnya oke, maka ketika dia punya mimpi, ketika dia punya dream, dia mau tuh ngejalanin dreamnya. Atau bukan ketika dia punya dream, ketika tauhidnya oke, dia lebih mudah bermimpi. Tadi kan kita sudah bangun tuh gini, orang yang hidupnya pakai mimpi, akhirnya dia naikin kapasitas dirinya, akhirnya dia kerjain mimpinya, akhirnya dia pacu dirinya untuk mencapai mimpinya. Jadi orang yang hidup dengan dream itu insya Allah hidupnya bertumbuh. Nah kenapa kok orang itu punya dream? Karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad dulu, sahabat Rasulullah SAW, ya, sekitar 14 abad yang lalu kawan-kawan sekalian,
Kalau hidupnya nggak pakai mimpi, nggak mungkin kita bisa seperti sekarang ini menerima dakwah Islam. Kalau misalnya umat Islam nggak hidup dengan mimpi, sahabat Rasulullah nggak hidup dengan mimpi, nggak mungkin sahabat Rasulullah itu bisa lepas dari Khandaq. Umar bahkan sudah bisa hampir menguasai 2/3 belahan dunia. Nggak mungkin kalau nggak pakai mimpi. Al-Fatih, once again, nggak mungkin kalau nggak pakai mimpi. Al-Fatih itu bisa meruntuhkan, menembus Konstantinopel. Nggak mungkin teman-teman. Umat ini, dakwah ini, Quran ini, kalau misalnya implan di hati antum insya Allah mimpinya gede. Kejadian umat Islam sekarang ini terutama generasi mudanya adalah mimpinya kecil dan kejadian. That's the problem. Kenapa kok mimpinya kecil? Karena tauhidnya nggak ada. Dan oke, ada yang nggak punya tauhid terus dream. Nih ya, ada orang yang nggak pakai tauhid tapi mau mimpi. Cuma pertanyaannya teman-teman sekalian, pertanyaannya, sejauh apa dia bisa mendaki mimpinya without tauhid? Kalau misalnya Anda capek sama mimpi Anda capek sama target hidup Anda capek sama niat-niat baik Anda. Awalnya niat mengumrohkan ibu, tiba-tiba capek. Awalnya niat, tiba-tiba lelah gitu. Seperti pohon yang gampang goyang gitu ya. Dihantam sedikit masalah aja goyang. Itu curiga memang ada tauhid kita yang gagal ini. Ada tauhid kita yang gak lengkap sama Allah. Karena Allah itu maha dari segala maha. Allah itu punya solusi dari segala solusi. Allah itu punya obat dari segala penyakit. Allah itu yang benar-benar mendekat dengan hambanya. Allah itu yang luar biasa dengan hambanya, dahsyat gitu. Nah ini di bab masalah mimpi. Jadi kalau misalnya tauhidnya oke, itu insya Allah meniti mimpinya itu mantap gitu. Nah ini yang saya maksudkan. Nah terutama juga kalau misalnya ada orang lagi dalam namanya deep. Deep itu lubang. Dia lagi kena problem. Nah orang yang lagi di dalam deep ini teman-teman sekalian, masalahnya sebetulnya solusinya gimana caranya dia bisa ke atas. Cuma teman-teman sekalian, bagi sahabat-sahabat terutama yang lagi dalam deep ini ya, lagi di dalam tekanan utang, lagi dalam tekanan penyakit, lagi huru hara nih rumah tangganya gitu ya. Entah, wah udah perceraian mah udah di depan mata gitu ya. Terus bahkan juga mungkin lagi difitnah di kantor, tribulasi yang sangat gak enak gitu. Ada masalah PHK, pengurangan, kezaliman dan seterusnya, apapun lah. Ini biasanya awan gelap nih, tuh awan kelabu tuh awan kelabu. Nah awan ini ngebuat teman-teman itu biasanya yang di dalam deep itu nggak bisa memungkinkan, nggak bisa punya perasaan mungkin keluar dari deepnya. Kelihatannya saya nggak bisa keluar dari lubang. Kelihatannya saya nggak bisa keluar dari masalah ini. Kelihatannya masalah ini salah taruh deh. Kelihatannya Allah ini kelihatannya salah taruh masalah deh. Kelihatannya Allah ini salah ngasih masalah gitu. Kelihatannya kok saya nggak cukup kapasitasnya untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena nggak kenal sama Allah. Karena nggak kenal sama Allah yang sebetulnya Al-Hakim. Nggak kenal sama Allah yang Maha Bijak. Ya. Nggak kenal sama Allah sebenarnya, nggak begitu meyakini bahwa Allah itu nggak mungkin menzalimi hambanya. Kalau kita tadi lihat episode 1-4, subhanak, apa itu subhanak? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari menzalimi hambanya. Maha suci Allah dari salah kasih takdir, salah kasih masalah, salah kasih cobaan. Seakan-akan nggak ada solusi, nggak mungkin. Nah orang yang punya tauhid yang kuat teman-teman sekalian, ini dia saya kembali lagi. Orang yang mempunyai tauhid yang kuat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalimatan thayyibah itu ya, kalau misalnya ini pohon kalimatan thayyibah itu seperti asluha sabit, akarnya kokoh. Kalau akarnya begini teman-teman sekalian diterpa. Mau umroh Pak? Mimpi. Nah, kan nggak ada yang nyela tuh. Kita pasang-pasang foto Ka'bah gitu. Ya, peragunan aja berat, mau umroh. Tuh, tapi kalau kita kokoh, masalah ke Mekah bukan masalah duit, bukan masalah paspor, bukan masalah visa, masalah ke Mekah adalah masalah izin Allah Subhanahu. Ini teman-teman yang punya mimpi gede, oh kelihatannya Indonesia ini butuh banyak dokter, butuh banyak lulusan-lulusan dari luar negeri. Ya. Terus ngelihat kelihatannya nggak ada uang, nggak ada gimana-gimana tuh.
Kalau tauhidnya bagus, bisa tuh kita doa mau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya Allah, seluruh kampus milik Engkau. Ya Allah, orang tua saya nggak ada dananya, tapi kalau misal Engkau bilang hamba berangkat, insya Allah Engkau bukakan jalan. Nah, jadi seorang muslim itu teman-teman sekalian, kalau misalnya dia bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, kenceng banget ini. Batangnya kokoh banget. Dan akhirnya apa? Akhirnya karena produktif, karena akarnya nanti bagus, ini batangnya menjulang. Nah, tapi batang sama daun kita bahas episode 7 ya. Hari ini kita bahas kokohnya. Gak gampang tercerabut, gak gampang putus asa. Ya. Insya Allah teman-teman sekalian. Jadi pribadi yang harus kita bangun adalah pribadi yang kokoh kayak gini. Gak gampang kena masalah. Maaf, masalah oke boleh datang tapi gak gampang putus asa. Mau fight sama mimpinya. Berani menghadapi masalahnya. Berani menjalani apa yang terjadi. Kang, gimana caranya Kang? Kang, gimana caranya Kang? Kang, pengen Kang kayak gitu, gimana caranya? Segmen 3. Jadi dulu yang mau. Nanti ketemu lagi di segmen 3 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banget nih teman-teman yang masih ngikutin MBKR. Tadi kita sekarang masuk lagi segmen 3 untuk episode ke-6 ini. Tadi yang terakhir saya udah bahas tadi tentang akar yang kuat. Kalau kita punya tauhid, ya kalau kita berhasil mengimplementasikan tauhid di dalam diri kita jadi kuat, nggak gampang kena terpaan, bisa bermimpi, kuat ngadapin masalah. Pertanyaannya, ya Kang, terus gimana caranya? Nah, teman-teman sekalian, gimana caranya? Gini. Tauhid, teman-teman sekalian, itu kan sebetulnya asal katanya wahid ya. Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah? Mengesahkan Allah satu-satunya. La ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Banyak yang cuma menerjemahkan sampai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Padahal maknanya luas banget gitu loh. La ilaha illallah, tiada yang ngasih aku rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang bisa ngumrohin aku kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang bisa bawa aku ke Jerman kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang bisa ngelunasin utang aku kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada yang bisa menyelamatkan rumah tanggaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada yang bisa melepaskan kanker dari tubuhku ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemo, Pak. Kemo wasilahnya. Tapi izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kemo itu ikhtiari manusia. Tapi kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak kita yang gagal, fail, termasuk saya yang suka ngomong begini pun kadang-kadang 1 kesempatan, 2 kesempatan, kadang-kadang tauhidnya melemah, kadang-kadang melemah. Kenapa? 1, ini dicapai dengan yang namanya ilmu. Nah, jadi mesti ngaji. Saya nyaranin teman-teman nonton, kalau misalnya di Indonesia nonton RTV ya, di Salah Hati pagi hari gitu, jam 6 pagi sama Ustadz Yusuf bahas Asmaul Husna. Bahasan Asmaul Husna itu tauhid. Misalnya di Bandung dekat-dekat Jawa Barat setiap malam Jumat guru kita Agim kajian Ma'rifatullah. Itu tauhid. Kita mengilmui, diajarkan. Oh, langit aja gini. Ini ilmu ya sederhana. Saya pengen ngangkat. Ini cicak nih. Ini gambar cicak. Jelek bener ya. Anggap aja cicak. Makanannya terbang, Bos. Makanannya nyamuk. Kok nyamuk kayak burung gitu, Kang? Ya udah deh, terima aja. Makanannya nyamuk terbang, cicak kan nempel di dinding, nggak ada tuh cicak demo. Lihat dong, gimana Allah Subhanahu wa taala ngasih kita permisalan. Rezekinya terbang, yang nangkap rezeki nggak pakai sayap, hidup. Bahkan dari lagunya cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, itu tauhid bener tuh, rezekinya yang datang. Hap, nah kerjaan cicak cuma hap lalu ditangkap. Ini kan lagu tuh lagu tauhid, Pak. Cicak itu cuma ngerayap di dinding. Nyamuk yang datang, bayangin Pak, bayangin. Nah ini kita nih
kadang-kadang ini ilmu nih, ini ilmu. Kalau ngelihat begini kita jadi beriman sama Allah. Saya suka nonton National Geographic gitu ya, paus badannya segede apa tahu. Hidup loh. Kadang-kadang makannya plankton, tahu nggak plankton itu apa? Plankton itu sel-sel kecil, bakteri-bakteri kecil. Coba kita dikasih makan plankton, nggak kerasa kali. Mesti burger gitu kali ya. Tapi kadang ikan jadi gemuk makannya plankton doang, nyaring air doang aja kadang-kadang bisa gemuk, luar biasa. Harimau ngejar zebra, nggak pernah tuh zebra sold out, kehabisan zebra. Allah adil tuh, stok zebra tetap, iya nggak pernah habis kan gitu. National Geographic, zebra aja dimakan rame-rame. Tapi udah, ikan tuna ya, ikan salmon, mohon maaf, kembali mau bertelur, ditangkap sama beruang, nggak pernah habis tuh karena Allah adil tuh. Mana ikan yang ketangkep, mana beruang yang nangkep, nggak pernah, nggak imbang dunia ini. Apalagi rezeki kita. Gelap, pagi terang lagi. Lihat masalah kita, apalagi masalah kita segelap apapun, pasti bisa diterangin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu. Nah, selain ilmu teman-teman sekalian, termasuk MBKR ini ilmu. Makanya saya seneng nih sama teman-teman kru MTV, kita ngajinya tiap hari, hampir tiap hari, walaupun seminggu 4 episode. Relatif 4 hari efektif ya, tapi insya Allah nih 4 hari. Saya nggak nyaranin ya digeber di akhir minggu. Nggak apa-apa deh digeber di akhir minggu Kang. Dihajar aja Kang, 3 episode 9 segmen di akhir minggu cuma sejam 12 menit doang. Beda rasanya. Kalau bisa sebelum kantor di kereta nyalain YouTube. Mahal Kang kapasitas datanya. Orang nonton yang nggak bener juga ridho. Pakai kapasitas data, kenapa kita ngaji nggak ridho? Buang pulsa. Satu hari kita ngaji 24 menit. 24 menit satu segmen 8 menit. Setiap hari diupload 1 episode 3 segmen. 24 menit Pak. Ngaji kita. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, selain pendekatan ilmu supaya kita bisa kuat tauhidnya, yaitu pendekatan ibadah. Makanya istri saya suka bilang sama saya, ngingetin kalau saya misalnya ngajinya kurang, istri saya ngingetin. Makanya kita kalau bisa dengan pendekatan ibadah, dengan pendekatan banyakin tilawah. Pada saat Rasulullah SAW diminta berdakwah, arahannya adalah qumil laila illa qalil. Bangunlah kamu. Tilawah tartila, baca Quran dengan tartil. Karena itu menguatkan teman-teman sekalian. Guru setoran hafalan Quran saya, Ustadz Agus Subagio Al-Hafiz, dan juga Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf dari Markas Quran, suka nasihatin saya baca Quran ini seperti stok sakinah. Quran saya sampai black gini, dibaca mulu mungkin ya, mudah-mudahan. Nah, Quran ini seperti stok sakinah. Kalau masalah kita 10, stok sakinah kita 2, minus 8 nih. Tapi kalau kita stok sakinah kita 10, masalah kita 5, kita masih punya sakinah 5. Jadi baca Quran kita stok sakinah. Qiyamul Lail kita stok sakinah, insya Allah. Doain saya juga teman-teman sekalian ya. Makin kokoh, makin kokoh, makin kokoh. Yuk kita di akhir ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita makin kokoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Rabb. Karuniakan kami keyakinan kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami ini hati-hati yang kuat meyakinimu ya Allah. Karuniakan ya Allah takdir ma'rifah kepadamu ya Allah, mengenalmu ya Allah. Ya Allah, hujankan keyakinan di hati ini bahwa Engkau satu-satunya Rabb, la ilaha illallah, Antal Malikul Qudusus Salam Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbar Mutakabbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nyambung lagi ngajinya episode ke-7 tentang wa faruha fis sama tu'tiukul haqulahin min dzikri, yaitu batang yang menjulang ke langit. See you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.